Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Qoriah, NIM E 2019 1191 dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan makalah yang sudah disusun tentang ekonomi tertutup tanpa adanya kebijakan pemerintah. Apa sih ekonomi tertutup itu? Terkait dengan pengertian dari ekonomi tertutup adalah sebuah perekonomian tanpa transaksi dengan negara lain. Untuk menumbuhkan perekonomian, sebuah negara mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi bisnis dan belanja pemerintah. Artinya dalam hal ini, ekonomi tertutup ini tidak ada sangkut pautnya dengan barang-barang, semisalkan dalam memproduksi barang-barang itu hanya dari dalam negeri, tidak harus dari luar negeri. Terkait dengan ekonomi tertutup ini bertentangan dengan teori ekonomi modern. Perdagangan internasional menjadi jalan menuju perekonomian yang makmur. Nah, dalam produk domestik bruto atau PDB menunjukkan ke Anda total nilai moneter dari barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara pada periode tertentu. Dalam konsep ekonomi itu akan sama dengan pendapatan dan pengeluaran agregat. Nah, di bawah pengeluaran agregat ini PDB mewakili penjumlahan pengeluaran 4 sektor. Yang pertama, konsumsi oleh sektor rumah tangga. Yang kedua, konsumsi oleh sektor rumah tangga. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Yang keempat adalah ekspor neto atau ekspor minus impor oleh sektor eksternal. Artinya dalam hal ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan yang sudah tidak seperti dengan ekonomi terbuka. Akan tetapi ini hanya fokusnya dalam negeri. Jadinya di sini dalam penghasilan dari negara itu tidak mengandalkan dari impor, akan tetapi hanya mengandalkan kepada produk dalam negeri sendiri, ya dalam perekonomian rumah tangga ataupun investasi bisnis yang ada dalam negeri. Nah, keuntungan dari ekonomi tertutup ini yang pertama adanya perekonomian yang lebih mandiri. Nah, ketika sudah perekonomian ini tertutup, artinya tidak ada sangkut paut dengan luar negeri, maka perekonomian ini bisa dikatakan mandiri. Artinya perekonomian ini bisa berjalan sendiri tanpa adanya investor-investor asing semisalkan. Artinya kita belajar mandiri dalam mendirikan suatu perekonomian. Yang kedua, terhindar dari risiko nilai tukar dan guncangan perekonomian global. Ekonomi tidak hanya dalam skala negara, akan tetapi dalam skala nasional ataupun internasional. Ketika sudah berbicara internasional, ini sudah ketika nantinya ada perubahan dalam kondisi ekonomi global, maka mau tidak mau yang mencakup dalam itu juga mendapatkan dari dampak dari perekonomian global. Kalau sudah menerapkan ekonomi tertutup, ketika adanya di luar sana ada perubahan dalam perekonomian global maupun mengalami penurunan drastis, maka yang menjalankan ekonomi tertutup tidak akan mendapatkan dampak dari perekonomian global itu. Yang terakhir, adanya tidak ada tekanan produk impor. Kalau kita hanya mengandalkan produk impor, kita itu seakan-akan kita ditekan bahwasanya kita itu harus memproduksi produk impor itu. Kalau kita sudah memproduksi produk impor, kita harus sudah mempunyai target. Semisalkan dalam bulan ini kita harus memproduksi sekian dan sekian. Akan tetapi ketika kita sudah menggunakan ekonomi tertutup, kita itu tidak ada target untuk itu. Kita punya prinsip ekonomi sendiri, kita punya hal sendiri yang harus kita jalankan. Yang selanjutnya terkait dengan kerugian ekonomi tertutup. Di balik keuntungan yang sudah didapatkan dari ekonomi tertutup itu ada beberapa kerugian. Yang pertama, pertumbuhannya itu terbatas. Memang secara keuntungannya itu dapat mandiri, tapi pertumbuhannya itu hanya sebatas itu saja dan itu hanya stagnan di sana. Yang kedua, lebih sedikit variasi produknya itu tidak sebanyak sebagaimana dalam ekonomi terbuka. Kalau dalam ekonomi terbuka itu kan
produknya macam-macam. Nah, kalau dalam ekonomi tertutup ini hanya produk yang memang dihasilkan dari produk negara sendiri gitu. Yang ketiga dikucilkan dari pergaulan internasional. Ini hanya berbicara pada skala nasional, akan tapi dalam skala internasional kita itu tidak ada ranah untuk, tidak ada jaringan lah untuk bagaimana kita itu dalam mengembangkan produk-produk kita itu tidak bisa dalam secara internasional. Dalam keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian itu 3 sektor, yakni sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Selanjutnya ada beberapa fungsi anggaran belanja. Yang pertama fungsi alokasi untuk mengalokasikan anggaran yang sudah ada. Yang kedua itu ada fungsi distribusi, bagaimana mereka itu memang benar-benar secara baik mendistribusikan apa yang sudah ada. Yang keempat fungsi stabilitas untuk menstabilkan anggaran belanja dari pemerintah. Nah, perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu adalah perekonomian 2 sektor yang merupakan perekonomian yang terdiri dari pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.